saya Sandra Octavian, NIM 1803024, jurusan Teknik Pengolahan Migas angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah perancangan separator vertikal mini 2 fasa pada kegiatan samping fluida. Di sini saya akan menjelaskan sebuah separator. Separator adalah sebuah tabung bertekanan yang digunakan untuk memisahkan liquid dan gas untuk 2 fasa, atau pemisahan gas, minyak, dan air untuk 3 fasa. Separator terbagi menjadi 3. Yang pertama, separator horizontal. Separator ini biasanya digunakan pada onshore, dan separator ini sering terjadi masalah seperti foam atau minyak berbuih, sehingga membutuhkan waktu tinggal atau residence time yang lama untuk pemisahan minyak dan air. Misalnya cairan berbusa. 2. Ada separator tegak atau vertikal. Separator ini merupakan fasilitas produksi di permukaan yang lebih sering digunakan di lepas pantai atau offshore. Tetapi separator vertikal ini juga digunakan di lapangan minyak daratan atau onshore. Biasanya digunakan untuk memisahkan fluida produksi yang mempunyai GLR rendah atau kadar padatan tinggi. Separator ini mudah dibersihkan serta mempunyai kapasitas cairan dan gas yang besar. Dan yang ketiga, ada separator bulat atau spherical. Separator spherical adalah separator berbentuk bulat atau bola yang didudukkan di atas skid. Separator ini digunakan untuk kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, umumnya digunakan pada lapangan minyak yang kecil atau sebagai test unit, sehingga tidak banyak menggunakan tempat atau memakan lokasi yang luas. Prinsip pemisahan separator. Prinsip pemisahan separator ada 4. Yang pertama, prinsip penurunan tekanan, yaitu prinsip pemisahan yang dilakukan dengan menurunkan tekanan gas menjadi lebih rendah dari tekanan awalnya. Yang kedua, ada gravity settling, yaitu pemisahan yang dilakukan dengan memanfaatkan penurunan tekanan yang terjadi di dalam, sehingga dengan otomatis tekanan permukaan pada bagian paling atas dari fluida di dalam botol rendah daripada tekanan fluida dalam botol, sehingga fluida yang memiliki tekanan lebih tinggi dari tekanan permukaan yang ada tadi akan naik ke atas dan kemudian memisah secara otomatis berdasarkan perbedaan spesifik gravity dari masing-masing fluidanya. Yang ketiga, ada turbulensi aliran atau perubahan aliran, yaitu prinsip pemisahan dengan memberikan gaya sentrifugal pada fluida sehingga gas dan liquid akan terpisah. Prinsip pemisahan seperti ini biasanya terjadi pada inlet separator. Dengan 4, ada pemecahan atau tumbukan fluida pada bidang datar, yaitu prinsip pemisahan dengan menggunakan sebuah deflektor berupa plat baja yang berfungsi untuk menumbuhkan fluida yang masuk pada inlet separator. Kemudian karena tumbukan yang terjadi, gas dan liquid akan secara otomatis terpisah karena adanya perbedaan densitas antara gas dan liquid. Peralatan yang digunakan di dalam perancangan separator yaitu berbahan baku karbon steel. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap komponen separator mini. Yang pertama, ada tipe flank slip. Untuk tipe flank slip ini sebenarnya hampir mirip bentuknya dengan jenis flank lap joint. Kedua jenis flank ini sama-sama memasukkan pipa utamanya ke dalam flank. Bedanya kalau slip on, pipa tidak sampai keluar dari flank, sedangkan tipe lap joint ada sisi pipa yang keluar dari flank. Dan sisi kedua ada blind flank. Blind flank adalah jenis flank yang berfungsi untuk menutup aliran, seperti halnya cap dalam piping. Jenis flank ini rata-rata tidak ada komponen lainnya karena memang berfungsi untuk menutup. Carbon style pipa. Carbon steel pipa adalah pipa yang paling umum digunakan dalam industri power plant. 4, ada nipple thread. Nipple thread adalah sebuah peralatan yang berguna untuk membuat penghubung. 5, ada valve valve. Valve valve adalah sebuah valve atau katup dengan pengontrol aliran berbentuk disk bulat.
seperti bola atau belahan. 6. Ada elbow. Elbow adalah sebuah komponen pipa yang berfungsi untuk membuat sudut sehingga dapat membentuk belokan pada pipa. 7. Ada manometer. Manometer adalah sebuah peralatan yang berfungsi untuk mengukur tekanan. 8. Ada termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian ada stud bolt. Stud bolt atau baut adalah alat yang berguna untuk memperkuat hubungan antara tiap sambungan. Yang ke-10 ada kawat las 7018. Kawat ini berguna untuk proses ROD. Separator memiliki permasalahan sama seperti separator pada umumnya. Hanya saja untuk menanggulanginya kita hanya perlu untuk membuka flank pada separator. Permasalahan yang sering terjadi pada separator itu biasanya berupa adanya parafin, emulsi, dan kepasiran. Cara menanggulanginya harus dibersihkan secara langsung pada bagian dalam separator. Untuk emulsi biasanya ada injeksi zat kimia ke dalam aliran minyak melalui flow line. Tetapi untuk separator kita harus membuka langsung flank pada separator ini untuk mengatasinya adanya permasalahan tersebut. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.